rugi lamun urang nyerahkan diri ke kafir. Di anal istislam lil kafir dzulun din. Pasrah terhadap kafir satu kehinaan terhadap agama. Assalamualaikum, selamat datang di channel Ajam Awam. Biar Ajam cinta keluarga Nabi, biar awam cinta Islam sampai mati. Habib Rizik Syihab, seorang ulama besar dan juga tokoh Islam ikonik yang sangat disegani dan ditakuti oleh para pengikut-pengikut Dajjal di akhir zaman. Diberitakan kepulangannya sudah tidak lagi dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, yang kehadirannya diyakinkan akan menjadi daya dorong yang sangat kuat dalam perjuangan umat di negara tercinta ini. Sangat sempit jika kita masih menganggap bahwa dicekalnya Habib Rizik Syihab hanya berkaitan dengan kerisauan pihak-pihak yang sedang berkuasa. Kerisauan mereka, ketakutan mereka dengan sosok beliau yang dapat menghambat kebijakan-kebijakan politik mereka. Sangat sempit jika kita hanya menganggap Habib Rizik adalah salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia. Tidak, beliau adalah salah satu ulama yang paling berpengaruh di dunia. Beliau adalah sosok yang sedang ditakuti oleh penguasa-penguasa dunia, budak Dajjal. Kita flashback tahun 2016. Perjuangannya dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Aksi bela Islam. Dalam 3 aksi dan kurang dari 3 bulan, puncaknya pada 2 Desember 2016. Aksi bela Islam dihadiri 7,5 juta peserta aksi. Jumlah yang tidak sedikit. Anak emas Dajjal, Amerika pasti ketakutan melihat persatuan umat Islam ini. Makar Amerika dengan isu terorismenya untuk menjulurkan Islam sangat sia-sia. Saat itu Amerika tidak bisa berbuat secara langsung, karena yang sedang berkuasa di Indonesia lebih dekat dengan Cina, yang notabene adalah rival ekonomi bahkan rival militer Amerika saat ini. Karena yang berkuasa adalah proksi Cina, diutuslah anak angkat Dajjal untuk negosiasi. Siapa lagi kalau bukan Arab Saudi? Ya, anak angkat. Mengaku Islam. Ketika itu didukung oleh Kekaisaran Inggris, British Empire. Dinasti Saud turut peran meruntuhkan kekhalifahan Utsmaniyah, merebut tanah suci, dan mendirikan kerajaan Saudi. Banyak lagi peran Saudi ini dalam membantu elit global mewujudkan New World Order, seperti petrodolar. Saudi berperan besar menjadikan dolar Amerika menjadi mata uang global. US dollar, uang kertas, sebagai senjata terampuh pengikut Dajjal dalam melakukan makar-makarnya. Diutuslah Saudi ke Indonesia. Kunjungan kerajaan Saudi pada tanggal 1 sampai 9 Maret 2017 melahirkan beberapa nota kesepahaman sebagai bentuk memperkuat kerjasama bilateral. Tapi itu formalnya. Agenda detil makarnya kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Setelah kunjungan ini, fitnah-fitnah dan teror-teror kepada Habib semakin banyak. Habib difitnah. Pada akhir Mei 2017 ditetapkan sebagai tersangka. Dan panjang ceritanya sehingga Habib sudah berada di Arab Saudi. Bulan yang lalu ada penembakan tersebut, sengaja saya rahasiakan. Sengaja saya diamkan. Lo kenapa nggak lapor polisi? Bagaimana mau lapor? 3 posko FPI di bom molotov, sampai sekarang pelakunya nggak pernah diperiksa, nggak pernah ditangkap. Masih. Kemudian saya gelar tablik akbar, ada bom mobil yang diledakkan, dan 2 mobil lagi bomnya tidak meledak, saudara, dan nggak diproses sampai sekarang. 29 September 2017 Habib dicekal dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Terus dicekal sampai Oktober 2020 ini ada kabar bahwa beliau akan pulang. Baru saja kami mendapatkan informasi penting dari kota suci Mekah terkait rencana kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Cekal beliau telah dicabut oleh pemerintah Arab Saudi di tengah situasi politik yang sedang panas di tanah air terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun ini berita kabar gembira bagi umat Islam di Indonesia, saya seperti mencium makar licik para pengikut Dajjal dengan mencabut cekal ini. Kita bangsa Indonesia mau diadu domba. Kita mau dijadikan seperti Suriah, tenggelam dalam perang saudara dengan isu-isu revolusi. Mereka menganggap dengan Habib pulang sekarang dapat memperkeruh situasi politik dan kestabilan keamanan dalam negeri, seperti yang mereka lakukan pada negara-negara Timur Tengah.
Tidak, oh tidak. Imam kami Habib Rizik tidak akan gegabah dalam memutuskan. Imam kami Habib Rizik paham betul bangsa dan rakyat Indonesia. Imam kami juga tahu sedikit banyak cara-cara makar kalian, hei para pengikut Dajjal. Imam kami tidak akan terjebak. Saya rasa pengikut Dajjal paham betul bagaimana Habib Rizik. Oleh karenanya pencekalan Habib Rizik berlangsung sangat lama. Mereka kini mulai ragu, apakah pencekalan beliau dapat membendung kebangkitan Islam Nusantara. Ini kita dapat data yang lengkap, akurat, bahwa Eropa dan Amerika sudah sepakat akan melakukan gerakan-gerakan sistematis agar Indonesia terpecah menjadi beberapa negara, saudara. Kenapa? Supaya Indonesia tidak menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia. Ingat, semakin kalian usik kami umat Islam di Nusantara, semakin banyak singa-singa Allah yang terbangun dan siap membela Islam dan mengawal ulama-ulama. Biiznillah, dengan izin Allah, kalian tidak bisa ambil NKRI dari rakyat Indonesia. Tidak akan bisa pula kalian jauhkan NKRI dari kawalan ulama-ulama. Tidak akan mampu pula kalian menengahkan kami umat Islam Indonesia dari mengawal ulama-ulama. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.